Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 1201606. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dari Bapak Imam Taufik SEME pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar sempurna. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian dari pasar persaingan sempurna secara menyeluruh, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar yang Islami atau perspektif Islam menurut Ibnu Taimiyah. Itu haruslah memiliki kriteria. Yang pertama itu adalah orang-orang itu harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Kemudian tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah tentunya di sini ini perlu. Kemudian unsur-unsur monopolistik itu harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian homogenitas dan standarisasi produk itu sangat dianjurkan ketika menjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Kemudian di sini adalah setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi itu yang jujur seperti sumpah palsu atau penimbangan yang tidak tepat itu dikecam oleh ajaran agama Islam. Nah, tentunya di sini pendapat Ibnu Taimiyah yang saya bacakan tadi itu tentang mekanisme pasar dalam Islam. Dari sini kita dapat melihat mekanisme tersebut itu mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Nah, konvensional ditemukan dalam pasar yang Islami, dan di sini Islam tentunya telah mengatur bagaimana sih interaksi dalam pasar. Nah, Islam juga melarang adanya penimbunan, monopoli, riba, dan lain-lain yang merupakan awal dari terciptanya mekanisme pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Kemudian pengertian dari persaingan sempurna sendiri itu merupakan struktur pasar yang paling ideal. Karena apa? Karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang ataupun jasa yang tinggi atau yang optimal dan efisiennya. Pasar persaingan sempurna ini di sini adalah suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan penawaran yang dapat secara bebas itu bergerak, dan penjual maupun pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar itu benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Nah, permintaan yang terbentuk itu mencerminkan keinginan produsen, dan sementara penawaran sendiri itu mencerminkan keinginan dari produsen. Nah, dalam pasar persaingan sempurna di sini, pembeli maupun penjual itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena baik dari penjual maupun pembeli itu sudah mengetahui dengan baik informasi dari produk tersebut dan struktur yang ada pada pasar persaingan sempurna. Kemudian karakteristik dari pasar persaingan sempurna yang pertama itu terdapat banyak pembeli dan penjual. Artinya di sini masing-masing pihak baik pembeli maupun penjual itu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, banyaknya barang yang diperdagangkan itu bersifat homogen. Artinya konsumen beranggapan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan itu memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga, informasi pasar itu lengkap. Nah, artinya di sini antara pembeli dan penjual itu saling mengetahui tentang mutu, harga, tempat, dan waktu barang-barang yang diperdagangkan. Nah, yang keempat, harga itu ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Artinya
pembeli itu bebas mengambil keputusan untuk membeli atau tidak terhadap barang. Nah, begitu juga penjual itu memiliki kebebasan untuk menjual barang dan jasa. Yang kelima, itu bebas dari campur tangan pemerintah. Nah, artinya di sini pemerintah itu tidak turut campur tangan dalam menentukan harga di pasar. Dan yang keenam, di sini itu adalah timbulnya kekuatan tersendiri di dalam pasar. Artinya di sini tidak ada kekuatan luar baik pemerintah maupun pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya tentang permintaan, penerimaan, penawaran dari pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar ini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran itu dapat bergerak secara leluasa. Nah, adapun harga yang terbentuk benda-benda mencerminkan keinginan antara produsen dan konsumen. Nah, permintaan di sini mencerminkan keinginan dari konsumen. Nah, sementara penawaran itu mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan murni itu terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, minyak, dan kelapa. Nah, bentuk pasar ini itu terdapat perdagangan kecil dan penyelenggaraan jasa-jasa yang tidak memerlukan keahlian istimewa. Nah, dan dalam persaingan sempurna ini, pembeli dan penjual itu berjumlah tentunya banyak ya. Nah, artinya di sini jumlah pembeli dan jumlah penjual itu sedemikian besarnya sehingga masing-masing pembeli dan penjual itu tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Nah, dengan demikian masing-masing pembeli dan penjual itu telah menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu data utama atau fakta yang tidak dapat diubah. Nah, bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Dan bagi penjual di sini itu berlaku hal yang sama. Nah, sehingga bila penjual menurunkan harga, ia akan rugi sendiri. Nah, sedangkan bila ia menaikkan harga, maka pembeli tentunya akan lari ke penjual lainnya karena dia sudah mengetahui harga aslinya. Jadi seperti itu. Dan bentuk-bentuk keseimbangan yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna, yang pertama itu adalah tentang keuntungan maksimum jangka pendek. Nah, tercapainya jika marginal cost atau sama dengan marginal revenue atau disebut dengan MR itu, ingat bahwa di pasar persaingan sempurna P itu sama dengan MR. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa laba maksimum jangka pendek itu tercapai ketika MC sama dengan P sama dengan MR. Nah, yang kedua, kurva MC itu harus dalam posisi naik atau dari bawah ke atas. Dan sebab jika sebaliknya yang didapatkan itu adalah kerugian maksimal atau maksimum loss. Yang ketiga, harga atau dilambangkan dengan P itu lebih besar daripada average cost atau AC. Kemudian kerugian minimum jangka pendek dan syarat terpenuhinya kerugian minimum di pasar di persaingan sempurna itu sebenarnya sama dengan terpenuhinya keuntungan maksimum. Kecuali syarat ketiga yang berubah itu yakni harga atau dilambangkan dengan P itu lebih besar daripada average variable cost. Kemudian keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama, perusahaan itu harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Nah, yang kedua, tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Nah, yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dan jumlah. Dan yang keempat itu adalah perusahaan tidak dapat menambah laba rugi pada saat SAC sama dengan LAC. Dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna yang pertama itu mampu mendorong efisiensi dalam produksi dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak. Nah, maka
produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Yang ketiga itu tidak memerlukan iklan. Nah, dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka pemasangan iklan itu sama sekali tidak dibutuhkan karena jenis barang yang diperjualbelikan itu diperjualbelikan itu sama. Dan yang ketiga, pembeli dan penjual itu bebas bertindak. Nah, artinya di sini produsen dan konsumen itu memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar, dan konsumen juga dapat bebas membeli barang kapanpun. Dan adapun kekurangan dari pasar persaingan sempurna, nah yang pertama itu adalah keuntungan yang diterima pada posisi keuntungan normal saja. Nah, yang ketiga, konsumen akan mengalami kejenuhan dalam pembelian karena produk atau barang pada pasar persaingan sempurna itu adalah produk atau barang-barang yang homogen. Nah, yang ketiga, persaingan sempurna ada kalanya itu menimbulkan biaya sosial. Yang keempat, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk dengan laba secukupnya. Produsen juga tidak dapat melakukan inovasi pada produknya. Dan yang kelima, di sini adalah terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli dengan jenis barang yang dijual hanya satu membuat konsumen itu tidak bisa memilih barang sesuai selera mereka dan tingkat pendapatan mereka masing-masing. Baik, kesimpulan dari materi tentang pasar persaingan sempurna yang saya jelaskan tadi, bahwa pasar persaingan sempurna itu merupakan suatu pasar di mana produk yang dijual itu bersifat homogen serta banyak penjual dan pembeli, namun mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Nah, pasar sekarang maupun kondisi yang akan terjadi. Dan karakteristik dari pasar persaingan sempurna itu diantaranya pelaku usaha itu merupakan mengambil harga dari setiap pelaku usaha itu dapat dengan bebas keluar masuk pasar. Dan terdapat banyak pelaku usaha dengan output kecil, pengetahuan pembelian mengenai pasar. Nah, kemudian di sini di dalam menganalisis usaha suatu perusahaan itu dan untuk memaksimumkan sebuah keuntungan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama di sini adalah ongkos produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan yang kedua adalah hasil penjualan dan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat itu. Kemudian yang keempat di sini itu tentang kesimpulan tadi. Beberapa kebaikan dalam pasar persaingan sempurna diantaranya adalah persaingan sempurna itu memaksimumkan efisiensi sumber daya secara produktif dan alokatif, dan persaingan sempurna membebaskan untuk bertindak dan memilih beberapa keburukan dalam pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna juga ada kalanya itu menimbulkan ongkos sosial, akan membatasi pilihan konsumen, dan ongkos produksi mungkin lebih tinggi, dan efisiensi penggunaan sumber daya itu memungkinkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Kemudian dari penjelasan saya tentang persaingan pasar sempurna dalam mata kuliah ekonomi mikro syariah untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Imam Taufik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang tidak tepat dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allahu Rabbi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.